materi, biaya produk, dan biaya volume produksi. Sebelumnya, mari berkenalan dengan para member kami. Perkenalkan, nama saya Mariana Gleski dengan NIM 241310119. Perkenalkan, nama saya Rita Putri Aryani dengan NIM 241310106. Perkenalkan, nama saya Laura Estiani dengan NIM 241310131. Perkenalkan, nama saya Rizky Eri Ramadan dengan NIM 241310124. Perkenalkan, saya Aliati Amanah dengan NIM 241310092. Perkenalkan, nama saya Sri Ranita dengan NIM 241310113. Perkenalkan, nama saya Sasalon Febri dengan NIM 241310097. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azalia dengan NIM 241310083. Perkenalkan, nama saya Dewi Sarah Hadatul Aisyah dengan NIM 241310071. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama, manufaktur. Manufaktur adalah proses produksi barang secara massal dengan mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui serangkaian tahapan yang melibatkan mesin, tenaga kerja, dan teknologi. Jenis-jenis manufaktur ada 4. Yang pertama, manufaktur massal, yaitu produksi barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, manufaktur custom, yaitu produksi barang sesuai pesanan dengan spesifikasi khusus. Yang ketiga, manufaktur proses, produksi barang yang melibatkan perubahan kimia atau fisik. Yang keempat, manufaktur discrete, yaitu produksi barang yang dapat dihitung satuan atau komponennya. Oke, selanjutnya ada contoh manufaktur. Yang pertama yaitu ada pabrik mobil. Nah, ini misalkan contohnya itu ada Toyota, Honda. Terus yang kedua ada pabrik elektronik, yaitu ada Samsung, ada Apple, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada pabrik makanan dan minuman. Contohnya ada Nestle, Coca-Cola, atau Sprite, dan lain-lainnya, banyak lain. Nah, yang terakhir yaitu ada pabrik pakaian. Nah, ini banyak contohnya. Contoh dari mereknya itu ada Zara, Uniqlo, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ada manfaat manufaktur juga. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pasar dengan produk yang beragam dan berkualitas. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi produk dan menekan biaya produksi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi. Yang kelima, menyediakan produk dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Baiklah, selanjutnya yaitu biaya produksi bahan baku langsung. Sebelumnya, mari kita mengenal tentang bahan baku langsung. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah bahan yang untuk membuat suatu produk sehingga terlihat barang jadinya atau hasil akhirnya. Biaya bahan baku langsung adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pembelian bahan baku bersamaan dengan biaya komponen lainnya seperti penyimpanan, biaya pengiriman, biaya pajak, dan berbagai biaya yang berkaitan dengan pembelanjaan perusahaan. Adapun beberapa ciri-ciri dari bahan baku langsung, yang pertama yaitu bahan baku langsung masuk ke produk, yaitu bahan tersebut menjadi bagian dari produk akhir. Yang kedua yaitu mudah ditelusuri atau dapat diidentifikasi penggunaannya pada produk tertentu. Yang ketiga yaitu bernilai signifikan atau bahan cukup besar sehingga penting untuk dicatat secara terpisah. Dan yang keempat, dipakai dalam proses produksi. Tanpa bahan tersebut maka tidak ada produk yang akan jadi. Salah satu contoh dari biaya bahan baku langsung yaitu gaji karyawan. Adapun rumus untuk biaya bahan baku ialah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan. Seperti contohnya, persediaan awal atau saldo awal itu sebesar 20 juta ditambah dengan biaya pembelian bahan baku sebesar 45 juta ditambah 7,5 juta. Selanjutnya dikurangi saldo akhir dengan nilai 20 juta, maka jumlah akhirnya yaitu 52,5 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besarnya biaya bahan baku dalam satu periode akuntansi yang dihitung tersebut sebesar 52,5 juta. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan lain, mereka adalah pekerja yang pekerjaannya dapat diidentifikasikan langsung pada produk yang dibuat.
Contohnya itu ada pekerja di pabrik sepatu yang menjahit atau merakit sepatu, tukang les di bengkel itu pembuatan rangka motor, yang ketiga itu ada tukang kayu yang membuat meja dan kursi. Selanjutnya ada ciri-ciri tenaga kerja langsung. Bisa ditelusuri langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan, biayanya dapat dihitung per unit produk. Terlibat fisik dalam proses pembuatan barang, umumnya berhubungan langsung dengan jumlah output yang diproduksi. Selanjutnya, overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung oleh produksi yang diperlakukan untuk menjalankan operasi pabrik, tetapi tidak dapat secara langsung diatribusikan ke unit produk tertentu. Biaya ini mencakup pengeluaran seperti sewa pabrik, utilitas, listrik, air, gaji staf pendukung, asuransi, dan biaya pemeliharaan, serta mesin-mesin dan lain-lain, yang semuanya penting untuk keberlangsungan proses produksi meskipun tidak terkait secara langsung dengan bahan baku atau tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah ciri utama overhead pabrik. Pertama, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini memiliki perbedaan utama dengan biaya produksi langsung, seperti bahan baku dan upah tenaga kerja secara langsung, karena BOP tidak bisa dengan mudah ditelusuri ke setiap unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, dibutuhkan untuk operasi. Meskipun tidak langsung terkait produk, BOP tetap vital untuk menjaga fasilitas dan operasional pabrik tetap berjalan. 3. Dapat dikelompokkan. BOP dapat dikategorikan sebagai biaya tetap atau seperti penyusutan pabrik. Selanjutnya, biaya variabel seperti listrik atau biaya semi variabel. Selanjutnya ada contoh-contoh biaya overhead pabrik. Yang pertama, penyusutan. Kedua ada utilitas, ketiga asuransi, keempat ada sewa, kelima ada gaji staf, yang terakhir perbaikan dan pemeliharaan. Oke, selanjutnya ada pengertian beban administrasi bisnis. Beban administrasi bisnis adalah biaya yang timbul dalam rangka mendukung kegiatan umum dan manajerial perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi maupun penjualan. Kemudian ada karakteristik beban administrasi, ada 3, yaitu yang pertama, bersifat tidak langsung, yang kedua, mendukung kelancaran operasional, dan yang ketiga, ada biaya umum dan administrasi. Kemudian ada juga jenis beban administrasi, yaitu contoh yang biasanya muncul dalam laporan laba rugi, yaitu ada 7, yaitu yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua biaya perlengkapan kantor, yang ketiga biaya sewa gedung kantor, yang keempat biaya listrik, yang kelima biaya penyusutan, yang keenam biaya audit, yang ketujuh dan biaya perjalanan. Materi yang keempat ada biaya volume produksi. Yang pertama ada biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang terakhir ada biaya semi variabel. Saya akan menjelaskan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah dan berbanding lurus dengan volume produksi atau aktivitas bisnis. Artinya, jika produksi meningkat, biaya variabel juga meningkat, dan jika produksi menurun, biaya variabel juga menurun. Adapun contoh biaya variabel, yang pertama bahan baku, biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, seperti kayu untuk membuat furnitur atau tepung untuk membuat roti. Selanjutnya, tenaga kerja langsung, biaya upah untuk pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi seperti operator mesin atau pekerja pabrik. Selanjutnya, komisi penjualan, bayaran yang diberikan kepada tenaga penjual atau distributor untuk setiap unit produk yang berhasil dijual. Selanjutnya, biaya distribusi dan pengiriman, termasuk biaya seperti bensin, tol, ongkos sewa kendaraan, dan biaya pengiriman lainnya. Dan yang terakhir ada biaya pengemasan, biaya untuk bahan kemasan yang digunakan untuk melindungi dan membungkuskan produk. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis pengeluaran yang jumlahnya tidak berubah meskipun produknya sedang naik turun. Biaya tetap juga biaya yang wajib dibayar oleh perusahaan. Ciri khas dari biaya tetap sifatnya yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan memiliki berbagai macam biaya, yaitu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, dan modal pada laporan laba rugi.
Biaya tetap biasanya dinegosiasikan untuk periode waktu tertentu dan tidak berubah dengan tingkat produksi. Contoh dari biaya tetap yaitu ada gaji karyawan, ada asuransi, ada biaya bunga, dan lain-lain. Contoh perhitungan biaya tetap, misalnya sebuah perusahaan memiliki total biaya produksi sebesar 100 juta rupiah. Biaya variabelnya per unit produk adalah 10 juta rupiah dan jumlah unit yang diproduksi adalah 8.000 unit. Maka FC sama dengan TC dikurang dalam kurung UVC dikali kuantiti sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dikali 8.000. Hasilnya 100 juta dikurang 80 juta, hasilnya 20 juta unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya semi variabel. Biaya semi variabel biasa juga dikenal sebagai biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel dalam strukturnya. Artinya, sebagian dari biaya ini tetap tidak berubah tanpa memandang volume aktivitas, sedangkan sebagian lainnya berubah seiring perubahan volume produksi atau aktivitas. Yang termasuk komponen tetap yaitu merupakan dibayar meskipun tidak ada aktivitas produksi. Sedangkan komponen variabel yaitu meningkat seiring peningkatan aktivitas atau output. Adapun contoh biaya semi variabel, yang pertama gaji teknisi dan lembur, yang termasuk komponen tetap yaitu gaji pokok bulanan. Sedangkan yang termasuk komponen variabel yaitu tambahan lembur per jam. Yang kedua telepon kantor, yang termasuk komponen tetap yaitu biaya langganan bulanan. Sedangkan yang termasuk komponen variabel yaitu biaya tambahan per menit pemakaian. Adapun manfaat mengetahui biaya semi variabel. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran lebih akurat karena bisa memprediksi perubahan biaya sesuai aktivitas. Yang kedua, analisis break even lebih realistis dengan memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, pengendalian biaya lebih efektif karena mengetahui mana yang bisa dikendalikan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan seperti make or buy, ekspansi, atau efisiensi lebih rasional. Adapun rumus biaya semi variabel, yaitu biaya semi variabel sama dengan F plus V dikali X. Keterangannya yaitu F sama dengan biaya tetap, V sama dengan biaya variabel per unit, dan X sama dengan total produksi dalam unit. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.